Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Prima. Perkenalkan, nama saya Miranti, biasa dipanggil dengan akrab Mira, NIM 220680 dari RA5 Manajemen. Saya dari Universitas Primagraha. Tujuan membuat video ini, saya ingin memenuhi tugas UTS dari MK Perilaku Keorganisasian yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Fariji. Langsung saja, materi yang pertama ada kepemimpinan. Nah, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memperdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahannya untuk bekerja secara efektif dan efisien demi mencapai visi dan misi dalam organisasi. Yang kedua ada pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Nah, kenapa penting? Ya, kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif dan menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arah, memotivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama, seperti mengembangkan visi dan strategi organisasi, mempengaruhi dan menginspirasi karyawan, serta memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama ada kepribadian. Kepribadian itu yang termasuk dalam sifat, sikap, dan karakteristik individu seorang pemimpin sangat mempengaruhi gaya dan efektivitas kepemimpinannya. Yang kedua ada pengalaman. Nah, latar belakang pengalaman baik profesional maupun personal membentuk kemampuan dan perspektif seorang pemimpin. Yang ketiga ada budaya organisasi, yang termasuknya nilai-nilai, norma, dan ekspektasi dalam organisasi dapat membentuk dan membatasi gaya kepemimpinan yang efektif. Yang keempat ada tuntunan lingkungan. Situasi dan kondisi eksternal seperti ekonomi, teknologi, dan politik menuntut kepemimpinan untuk beradaptasi dan mengembangkan kemampuan mereka. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama itu ada tipe kepemimpinan otoriter. Apa sih kepemimpinan otoriter? Nah, kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan di mana pemimpin bersifat dominan dan memaksa kehendaknya. Pemimpin otoriter mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan bawahan, serta menuntut kepatuhan penuh dari anggota timnya. Karakteristik pemimpin otoriter adalah membuat keputusan secara sepihak, kurang menghargai saran bawahan, dan cenderung membatasi partisipasi karyawan. Gaya ini sering efektif dalam situasi darurat, tetapi dapat menyebabkan frustasi dan demotivasi karyawan dalam jangka panjang. Yang kedua ada tipe kepemimpinan demokratis. Nah, apa sih tipe kepemimpinan demokratis itu? Kepemimpinan demokratis adalah gaya di mana pemimpin melibatkan dan memberdayakan anggota tim untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Pemimpin demokratis menghargai masukan dan ide-ide dari bawahan, menciptakan lingkungan terbuka dan kolaboratif. Ciri khas kepemimpinan demokratis adalah komunikasi arah, delegasi, wewenang, dan rasa saling percaya. Gaya ini mendorong kreativitas, inovasi, dan rasa memiliki yang kuat di antara karyawan sehingga meningkatkan motivasi dan produktivitas tim. Yang ketiga ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire adalah gaya di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Pemimpin hanya memberikan sedikit pengarahan dan kontrol,
serta membiarkan bawahan bekerja dengan caranya masing-masing. Nah, ciri khas kepemimpinan ini adalah delegasi wewenang yang luas, keterlibatan pemimpin yang minim, dan kurangnya pengawasan. Gaya ini efektif jika anggota tim memiliki kemampuan, motivasi, dan disiplin yang tinggi, namun dapat menyebabkan kekacauan dan rendahnya produktivitas jika tim tidak mandiri. Yang keempat ada gaya kepemimpinan transformasional. Nah, gaya ini adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan potensi karyawan dan mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Ciri khas ini adalah karisma, inspirasi rangsangan intelektual, dan perhatian individual. Pemimpin transformasional bertindak sebagai mentor, membangun rasa percaya dan mengembangkan kepada bawahan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Yang kelima, ada gaya kepemimpinan transaksional. Nah, apa sih gaya kepemimpinan transaksional itu? Kepemimpinan transaksional adalah gaya di mana pemimpin memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atas kinerja. Pemimpin transaksional berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan ketat dan pemberian reward. Ciri khas gaya ini adalah manajemen berdasarkan pengecualian, di mana pemimpin hanya campur tangan ketika terjadi penyimpangan dari standar. Pemimpin transaksional menciptakan struktur yang jelas dan harapan yang terukur agar bawahan dapat mencapai target yang diterapkan. Materi selanjutnya ada tantangan dalam kepemimpinan. Apa aja sih tantangannya? Nah, di sini ada 4 tantangan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada adaptasi perubahan. Adaptasi perubahan itu pemimpin harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan tren bisnis yang terus bergerak dinamis. Yang kedua itu membangun tim yang solid. Motivasi, memberdayakan, dan mengembangkan karyawan menjadi tantangan penting agar tim dapat bekerja secara efektif dan saling mendukung. Yang ketiga ada pengambilan keputusan strategis, termasuk pemimpin harus membuat keputusan yang tepat di tengah ketidakpastian dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi organisasi. Yang keempat, menjaga integritas. Pemimpin harus menjaga kredibilitas dan kepercayaan diri bawahan serta menanggung kepentingan lainnya melalui tindakan yang konsisten dan etis. Terakhir ada pengembangan kepemimpinan yang efektif. Nah, mengembangkan kepemimpinan yang efektif membutuhkan upaya berkelanjutan. Pemimpin perlu mengasah kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan memberdayakan tim. Pelatih motorik dan umpan baik reguler dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Selanjutnya materi kedua ada budaya organisasi. Nah, apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Hal ini mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Selanjutnya ada komponen budaya organisasi. Yang pertama ada nilai-nilai, keyakinan dan prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Yang kedua ada norma-norma, peraturan dan pedoman yang tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga ada kebiasaan-kebiasaan, pola perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi.
Selanjutnya itu ada fungsi budaya organisasi yang termasuk dalam mempersatukan anggota, membangun keunggulan yang kompetitif, serta mendorong kinerja yang optimal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama itu kepemimpinan, yang kedua teknologi dan lingkungan, yang ketiga ada sejarah dan tradisi, yang keempat ada karakteristik anggota. Selanjutnya ada nilai-nilai inti budaya organisasi. Ada 4 nilai inti budaya organisasi. Yang pertama integrasi, yang kedua itu fokus pada pelanggan, yang ketiga inovasi, dan yang keempat ada keunggulan tim. Nah, materi selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi yang kuat. Ada 4 poin karakteristik budaya organisasi yang kuat. Yang pertama kohesif dan terpadu, yang kedua responsif terhadap perubahan, yang ketiga berorientasi pada pencapaian, yang keempat mempererat loyalitas karyawan. Materi selanjutnya ada pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Nah, budaya organisasi yang kuat dan posesif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi, misi, dan strategis perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong daya saing dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf masih banyak kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.